Bonar udah hampir selesai nih. Weh, lihat nih, ada yang dapat keong emas nih. Wah, lihat. Oh, bagus ya. Kak Bonar punya cerita loh tentang keong emas. Mau denger nggak? Mau. Udah selesai nanamnya? Udah. Ayo, kalau yang belum selesai ditanam dulu, selesain. Setelah itu kita langsung denger cerita tentang keong emas ya. Oke. Boleh dong, iya nanti kita cuci-cuci dulu. Ya, yang udah selesai naik ke atas ya. Ayo, naik ke atas. Udah, yuk naik yuk. Nah, adik-adik, hari ini Kak Bonar mau cerita ya, itu tentang keong emas. Semuanya pada mau denger apa nggak? Mau. Ya, Kak Bonar mulai aja ya ceritanya ya. Jadi gini, pada zaman dahulu kala di kerajaan Daha itu hiduplah dua orang putri cantik. Namanya Chandra Kirana dan Putri Dewi Galuh. Wah, ini kan putri raja. Jadi Chandra Kirana sama Dewi Galuh ini ya, ini hidupnya serba enak, serba kecukupan. Oh, jadi bajunya bagus gitu, terus udah gitu cantik juga. Nah, pokoknya hidupnya senang lah gitu. Nah, terus udah gitu, pada suatu hari nih, datanglah seorang pangeran nih adik-adik ya. Pangeran ini datangnya dari kerajaan Kahuripan. Nama pangeran ini namanya Raden Inu Kertapati. Raden Inu ini datang ke kerajaan Daha itu mau melamar si Putri Chandra Kirana. Wah, Chandra Kirana. Nah, Chandra Kirana yang ini nih, ini Chandra Kirana. Dua-duanya cantik gitu. Tapi si Raden Inu ini dia pengen melamar si Chandra Kirana. Dia akhirnya bertunangan nih. Si Raden Inu sama si Chandra Kirana itu pokoknya bertunangan. Wah, Chandra Kirana seneng banget deh gitu. Pokoknya seneng banget karena ada pangeran yang mau sama dia. Tapi ternyata ya, kalau Chandra Kirana kan seneng nih tunangan sama si Raden Inu. Tapi ternyata Dewi Galuh ini gak suka. Dia gak suka, si Raden Inu ini sukanya sama Chandra Kirana. Dia iri. Jadi gini, ceritanya nih si Dewi Galuh ini datang ke nenek sihir, dia ngadu. Nenek, sini nenek. Masa saudaraku Chandra Kirana dilamar sama Raden Inu? Tapi aku gak suka, karena aku pikir Chandra Kirana gak cocok sama Raden Inu. Lebih cocok Raden Inu itu sama aku, sama Dewi Galuh, katanya gitu. Nah, terus gitu udah setelah dipikirin, akhirnya si nenek sihir ini punya ide. Dia bilang, gimana kalau Chandra Kirana kita sihir aja jadi keong, dia bilang gitu. Wah, kalau keong itu kan jelek, katanya gitu. Terus jijiin, pasti Raden Inu gak suka lagi sama Chandra Kirana. Nah, setelah dia jadi keong, nanti keongnya itu kita buang jauh-jauh gitu. Buang ke sungai. Nah, kan air sungai itu kan ngalir. Akhirnya si keongnya ini ke bawah arus, terus jauh pergi deh. Akhirnya setelah itu si Raden Inunya sedih. Karena kemana ya kok si Chandra Kirananya tiba-tiba hilang gitu. Dia nggak bisa nemuin lagi nih. Wah, dia sedih deh akhirnya karena ditinggal sama Chandra Kirana. Si nenek ini bilang, keong emas ini bisa berubah kalau dia ketemu lagi bertatapan mata sama si tunangannya. Nah, jadi kalau misalnya si keongnya ini atau si Chandra Kirananya ini bertatapan sama si tunangannya, nanti tiba-tiba sihirnya itu hilang. Nah, baru deh dia sembuh lagi dari sihirnya. Gitu adik-adik. Ceritanya nih nenek-nenek ini, hari ini aku pengen mancing ikan, aku pengen mancing ikannya itu pakai jala. Tahu jala nggak? Siapa yang tahu jala? Ini Nixie nggak tahu jala. Itu yang perangkap besar buat ojek. Pintar. Jadi, udah ngelempar jalanya, terus dia tarikan jalanya. Wah, ternyata dapat ikan banyak. Wah, si nenek ini seneng banget nih. Akhirnya ikannya itu diambil sama dia, jalanya diangkat ke atas, terus ikannya itu dipindah-pindahin dari jalanya. Pas dia lagi pindah-pindahin ikannya ini, ya, ternyata ada yang nyangkut di jalanya.
Dia bawa pulang deh keongnya ke rumah. Terus ikannya udah ditaruh, terus keongnya juga akhirnya sama dia ditaruh di tempayan. Setelah beberapa hari kemudian udah dimakan ikannya, tuh akhirnya dia berangkat lagi ke sungai. Berangkat. Terus dari gitu hari itu dia iniin lagi, wah mudah-mudahan aku bisa dapetin ikan kayak kemarin lagi. Jadi dapet ikannya banyak lagi gitu. Terus dia lempar lagi gitu kan. Pertama dia ditungguin pas dia tarik, kosong. Nggak ada ikan sama sekali. Terus gitu dia coba lagi, lempar lagi, nggak ada. Ternyata hari itu dia lagi sial, nggak dapet ikan sama sekali. Wah, si neneknya ini sedih deh akhirnya. Ya udah deh, aku pulang aja katanya gitu. Kemarin aku banyak sekali mendapat ikan, tapi kenapa hari ini tak ada satupun ikan yang kudapat ya? Ya sudahlah, lebih baik aku pulang saja. Ya sudahlah, lebih baik aku pulang saja. Dia sambil jalan pulang sedih gitu, aku makan apa ya siang hari ini. Terus tiba-tiba begitu dia masuk rumah, tahu nggak adik-adik? Di dalam rumah ya, ternyata udah banyak makanan. Udah ada yang nyediain. Ternyata kejadian itu berlangsung begitu terus tuh. Jadi setiap si neneknya ini pergi, terus gitu pulang ke rumah, di rumah udah ada makanan. Seneng banget tuh neneknya gitu. Neneknya ini kan bingung kan, gitu heran dia. Siapa ya yang nyediain makanan di rumahnya dia? Akhirnya nih, suatu hari si nenek ini ceritanya pengen pergi ke sungai juga, pengen nyari ikan lagi. Nah, tapi dia ternyata sebenarnya pura-pura nih adik-adik. Dia ini padahal pengen pura-pura ke sungai, nggak taunya dia ini ngumpet di belakang rumah. Karena dia pengen ngintip, siapa ya yang nyediain makan di rumahnya dia? Keong Mas hasil tangkapanku berubah menjadi seorang gadis. Kira-kira apa yang dilakukannya di rumahku ya? Maaf adik, katanya gitu. Adik ini siapa? Katanya gitu. Terus kaget kan si perempuan ini. Akhirnya dia bilang, aku ini adalah Chandra Kirana gitu. Aku ini adalah sebenarnya putri dari kerajaan Daha. Pinter. Maaf nak, kamu ini siapa? Dan dari mana kamu datang? Aku adalah Chandra Kirana, putri dari kerajaan Dahane. Aku diubah oleh seorang nenek sihir menjadi seekor keong mas. Mengapa kau bisa diubah menjadi seekor keong mas? Nenek sihir itu adalah utusan dari saudaraku, Dewi Galuh. Ia merasa iri kepadaku. Oh, betapa kesiannya kamu nak. Kalau kau tidak keberatan, kau bisa tinggal di sini bersama nenek. Terima kasih nenek yang baik hati. Ayo kita duduk.